Halo Bray, ketemu lagi sama gua Abdul Ergania dan sekarang gua mau bawain berita yang lagi rame banget, lagi heboh, yaitu tentang perkawinan beda agama. PN Surabaya izinkan warga nikah beda agama demi hindari kumpul kebo. Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang diajukan pasangan Islam dan Kristen usai ditolak Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Alasannya agar tak terjadi praktek kumpul kebo. Humas PN Surabaya Suparno mengatakan, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut adalah demi menghindari praktik kumpul kebo, sekaligus demi memberikan kejelasan status. Apabila pernikahan beda agama dan ada penolakan dari KUA dan dari kantor catatan sipil juga menolak, maka PN bisa mengabulkan dengan pertimbangan guna untuk menghindari kumpul kebo dan demi status anak biar jelas bapaknya, ujar Suparno kepada cnnindonesia.com Senin tanggal 20 Juni 2022 kemarin. Persoalan ini bermula saat RA, calon pengantin pria yang beragama Islam, bersama calon pengantin wanita yang beragama Kristen (EDS), mendaftarkan pernikahan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun berkas mereka ditolak. Keduanya lantas mengajukan permohonan pernikahan beda agama ke PN Surabaya tanggal 13 April 2022 lalu. Permohonan mereka dikabulkan pada tanggal 26 April 2022 lalu dan tercantum pada penetapan nomor 916-PDT.P-2022 PN Surabaya. Mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan pernikahan beda agama di hadapan pejabat kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya, kata Hakim Imam Supriyadi dalam putusan yang dimuat di laman SIPP PN Surabaya Senin tanggal 30 Juni 2022. Hakim juga memerintahkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan yang digunakan dan segera menerbitkan akte perkawinan. Berikut pertimbangan hakim izinkan warga Surabaya tersebut menikah beda agama. Nah Bray, ini gua harus bacain biar supaya nggak salah-salah. Kamera gua tutup ya. Dan kalian harus menyimak semua ya. Pertama, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf F Undang-Undang Pernikahan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan. Kedua, menimbang bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas bahwa pemohon 1 memeluk agama Islam, sedangkan pemohon 2 memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai para pemohon yang berbeda agama tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, menimbang bahwa selain itu berdasarkan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, di mana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Keempat, menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis
bahwa para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, di mana keinginan para pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua para pemohon masing-masing. 5. Menimbang bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan beda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi para pemohon sebagai warga negara serta hak asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Maka ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang incasu. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama. Keenam, menimbang bahwa tentang tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, di mana dalam ketentuan pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan, dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan dengan dihadiri 2 orang saksi. 7. Menimbang bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa para pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya di hadapan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka hakim pengadilan menganggap para pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama. 8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka hakim dapat memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara pemohon 1 yang beragama Islam dengan pemohon 2 yang beragama Kristen di hadapan pejabat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dan oleh karena itu, permohonan para pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya, kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan para pemohon dalam register perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Menimbang bahwa oleh karena pemohon dari para pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini. 10. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Nah, itu udah keputusan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk pernikahan beda agama yang diajukan oleh pemohon. Dan sekarang gimana pendapat teman-teman yang udah lihat video gue? Silahkan di komen ya.